uang kaya raya Pak Haji. Baca Quran, bisa gak baca Quran? Ya udah itu juga. 12 juz. Iya, alhamdulillah kan biasanya kalau tiap malam cuma 1 juz. Sekarang mah udah tamat 12 juz. 1 Quran itu 3 hari, alhamdulillah. Ya udah, bawa 12 juz. Ya. Ada kok, terangin ayatnya, videonya di mic-nya nih, pakai mic-nya. Pinjam mic-nya, terangin. Nih dengerin ya Pak nih. Pakai. Dasarnya Al-Qur'an nih. Pakai ini dulu aja ya. Ya, pakai itu dulu. Nih, dengerin Pak, nih dasarnya Al-Qur'an Pak, Bu. Dengerin. Nih, Bu. Yang tidak pernah rugi, selalu untung. Dalam surah Fatir ayat 29. Orang yang ngerjain 3 amal ini pasti untung dan enggak pernah rugi. Innalladzina yatluna kitaballah. Orang yang selalu membaca Al-Quran itu pasti untung, kagak pernah rugi. Itu Allah yang nyebut. Di ujung ayat itu, yarjuna tijaratan lam tabur. Orang-orang yang selalu membaca Al-Quran berharap kepada Allah, perdagangannya, usahanya lam tabur, tidak akan pernah rugi. Kenapa orang membaca aja, Pak? Membaca aja itu nggak pernah rugi. 1, Al-Quran dibaca, paham nggak paham, ngerti nggak ngerti, pokoknya yang dia baca ayat Quran dihitung ibadah. Tuh ayat Al-Quran. Afdalu ibadati ummati tilawatul Quran. Sepaling baik ibadah umatku membaca Al-Quran. Paham ke? Nggak paham ke? Maka dia mendapatkan nilai ibadah. Kalau pengen cepat ke Mekah, lakukan 2 hal. 1, jangan pernah tidak baca Al-Quran setiap hari. Insya Allah nih anak-anak kita, Allah bukain lebar-lebar untuk bisa menuju ke Mekah dan Madinah. Ya Allah, ya Allah, taruh saya ya Allah di tempat Quran di mana diturunkan. Itu minta. Tiap habis Quran, ya Allah, bawa saya ya Allah di mana Quran diturunkan. Cuma di Mekah. Yang kedua, baca doa ini. Dengerin nih Pak. Yuk, Itu lagi. ya. Terangin. Iya, Bapak Ibu sekalian, itu penjelasan 1 amalan di surat Fatir ayat 29. Nanti lihat ya, Nanti Bapak dan Ibu dibuka dilihat di rumah nanti surat lihat. Fatir Atau ayat di YouTube dibuka ya, di itu. surat Fatir ayat 29. Itu adalah rangkuman dari ilmu yang diajarkan Pak Haji selama ini. Ada 3 poin terpenting yang selalu Pak Haji sampaikan terus kepada kita semua. Nah, bangun malamnya ada di Al-Muzammil 1 sampai dengan 7. Itu dibuka. Itu bangun malam sampai baca Qur'annya. Tapi rangkuman dari semua yang diajarkan Pak Haji kepada kita semua untuk menghantarkan, menggapai hajat kita terkabul, itu ada di ini tadi surat Fatir ayat 29. Apa itu 3 hal yang selalu Pak Haji sampaikan kepada kita? Di ujung surat Fatir 29, ujungnya, penutupnya itu adalah hajat kita semua. Apa itu? Bahwa semua usaha yang kita lakukan dijamin Allah tidak akan pernah mengalami kemunduran, tidak akan pernah mengalami kerugian. Tapi kita selalu untung, hasil. Caranya apa? Ada 3. Yang pertama adalah tatlunal kitaballah. Tadi itu membaca kitab Allah, membaca Al-Quran.
Kapan membacanya? Itu di surat Al-Muzammil. Nisfahu awingkus minhu qalila, di tengah malam, seperduanya malam. Yang kedua apa? Yang kedua, yang pertama baca Quran, yang kedua mendirikan sholat. Maka Pak Haji selalu sampaikan kepada kita, jangan bolong qobliyah dan ba'diyah. Tuh, sholat malam, bangun malam, sholat tahajud, untuk menghindarkan, menghapus dosa-dosa kita di sifat-sifat yang 18 yang selalu menempel pada kita. Kita bersihkan dengan sholat taubat. Dasarnya ada di surat Nuh ayat 10, 11, 12. Baca. Itu dijamin Allah kita akan pasti diberikan uang yang banyak. Yang ketiga, selalu disampaikan pada kita semua, sedekah subuh jangan bolong. Sedekah Jumat barokah jangan bolong. Yang boleh bolong alat kelamin. Alat kelamin ditoblos boleh bolong ya. Sedekah subuh nggak boleh bolong. Maka kesimpulan itu terangkum di dalam ini, surat Fatir 29. Jadi 1 baca Quran, 2 sholat, yang ketiga adalah sedekah. Sedekah itu dipaksa enggak oleh Allah? Sedekah dipaksa enggak? Paksa. Ada ayatnya. Di apa? Gimana bunyi sedekah itu? Yang ada 2 versi. Yang pertama, sedekahlah kita semua itu dipaksa Allah bersedekah dalam keadaan lapang maupun sempit, dalam keadaan terang-terangan atau sembunyi-sembunyi. Jadi paksa, itu sedekah itu dipaksa enggak berarti? Dipaksa. Jadi kalau nggak ada sedekah seikhlasnya, saya nggak setuju. Paksa. Semaunya paksa. Maksanya gimana bahwa kita memaksa itu? Jangan nunggu kita sedekah itu nanti kalau saya sudah punya uang, nanti kalau saya sudah kaya, nanti kalau saya udah lunas. Kalau sudah lunas, nggak ada. Akan mungkin, bahkan tidak bisa kita lakukan. Kenapa? Justru kondisi kita dalam keadaan sempit ini kita memaksa. Ini perintah Allah untuk memaksa. Memaksanya seberapa? Jadi kalau kita punya uang 100.000, sedekah 50.000, ringan ya? Ringan, punya uang 100.000, keluarin 50.000, pasti bisa 50%. Karena kita sudah terlatih, terbiasa. Jadi nanti kalau punya uang 1 miliar, ngeluarkannya masa tetap 50.000? 500 juta lah. Nah, ibu nih, saya potong ya, bapak-bapak nih kebanyakan punya uang 1.000-1.000-nya disedekain berani. Gila gak coba? Punya uang 1.000, ada anak yatim, dia nangis pengen beli cilok, dia kasih tuh 1.000-1.000-nya. Coba kalau bapak dan ibu punya 1 miliar, berani gak disedekain semuanya? Mikir loh. Lanjut. Iya. Jadi baca Quran dipaksa. Iqra, inget gak? Dipaksa gak? Dipaksa. Di mana maksanya? Di Gua Hiro. Kadang kan banyak tamu-tamu di RDAI, ada orang di RD, Pak Haji apa-apaan sih baca Quran dipaksa? Dia belum tahu. Pak Haji apa-apaan sih sedekah dipaksa, bukan sedekah seikhlasnya. Dia nggak tahu ilmu RDAI tingkat tinggi. Jadi baca Quran dipaksa,
sedekah dipaksa, sholat ba'diyah qobliyah dipaksa. Lihat hasilnya Pak, Bu. Ayo lanjut. Ya. Jadi semuanya kita sendiri yang harus memaksakan diri kita. Kenapa harus dipaksa? Karena kalau tidak dipaksa kita akan biasa-biasa saja. Pak Haji selalu nyampaikan harus dipaksa, harus ekstrim. Kalau kita punya hajatnya ekstrim, hajatnya maksa, maka ibadah sedekahnya juga harus ekstrim dan harus maksa. Ekstrimnya Pak Haji yang disampaikan, Bapak Ibu bisa hajat terkabul ada 2 jalan. Bapak Ibu bersekutu sama setan, bisa kaya raya, hajat bisa terkabul. Bapak Ibu bersekutu sama Allah, semuanya juga bisa terkabul. Tinggal keyakinannya. Ada nggak orang yang bersekutu sama setan juga bisa kaya? Banyak. Sudah pernah bersekutu kan? Yalah. Miara babi ngepet. Jagain lilin jam berapa? Jam 12. Kalau ilmu RDAY, sholat tahajud bangun jam 00, senyum mandi pagi tahajud jam berapa? Jam 12. Kalau bukan ilmu RDAY, sholat tahajud jam berapa? Jam 3. Tinggal pilihan. Kalau ilmu RDAY baca Quran jam 00. Tapi kalau bukan ilmu RDAY baca Quran apa? Setelah sholat subuh. Kok habis sholat subuh? Nggak mau. Jam 00. Jadi waktunya ekstrim karena hajatnya ekstrim. Jangan Bapak dan Ibu, kok kita mesti baca Qurannya jam 00? Kok kenapa kita mesti tahajudnya jam 00? Kan hajatnya ekstrim. Karena ibadahnya juga harus ekstrim. Lanjut. Ya. Kenapa harus jam 00 harus ekstrim? Kita harus jam 12 karena ada makna nisfahu awingkus minhu qalila. Itu tidak sekedar bangunnya jam 12, tidak sekedar jam 1/2 malam, tapi yang ekstrim memaknai lagi adalah 1/2 malam itu harus kamu jadikan ekstrim ibadah kepada Allah. Maknanya seperti itu. Dan kenapa itu menjadi rangkaian? Karena itu menjadi rangkaian kalau Bapak Ibu buka di surat Al-Muzammil mulai 1, 2, 3, 4, 5, 6 itu rangkaian yang diajarkan Pak Haji kepada kita untuk mengejar hajat terkabul. Apa itu? Dipaksa Allah. Maksa enggak Allah? Orang kita enak-enak tidur dipanggil, ya ayyuhal muzammil, hai orang-orang yang lagi kelonan, berselimut, selimut yang bernapas, selimut yang tidak bernapas. Paksa untuk bangun. Kenapa harus disuruh mandi oleh Pak Haji? Selimut yang ada pentilnya. Nah, karena selimutnya Ada pentil. Maka kalau sudah selimutan itu ya harus mandi dong. Ya, harus mandi. Ibu ngebayangin kayak gimana selimut ada pentilnya Pak Haji? Ada Bu, ada nenennya. Ya, dipanggil. Gimana manggilnya lah? Bener enggak dipanggil? Dipanggil. Coba lihat di Al-Quran. Kum. Apa? Bangun. Apanya yang bangun? Alat kelaminnya suami. Udah bangun Pak Haji. Bangun orangnya. Orangnya jangan alat Bangun. kelaminnya doang. Qumil laila illa qalila. Bangun untuk sholat di malam hari itu, walaupun hanya sedikit, hanya qalil, hanya sedikit. Dipaksa. Kapan bangunnya Pak Haji? Ayat yang ketiga. Nisfahu awingkus minhu qalila. 1/2 atau awingkus minhu atau kurang sedikit dari itu. Kurang sedikit itu artinya jam 12 kurang sedikit. 12 kurang 10, 12 kurang 1/4 sudah bangun, boleh.
Kalau lebihnya juga sedikit. Ada itu? Ada. Bunyinya auzid alaihi. Komplit kan? Atau lebih sedikit bangunnya. Terus disuruh apa lagi? Lanjutnya itu apa? Warattilil Qur'ana tartila. Dan bacalah Al-Quran dengan tartil. Rangkaian enggak ini berarti? Rangkaian. Dari mulai bangunnya jam 12 sampai disuruh langsung baca Al-Quran. Melanggar enggak yang disampaikan Pak Haji? Enggak, ada di Al-Quran dasarnya. Cuma Baca. nenennya tambahan. Nenennya tambahan. Enggak ada di Al-Quran kan nenen kan? Nanti Ada enggak? ada. Bumbu penyedap, setuju gak tuh? Miwon, bumbu masak, miwon, pala botak, bloon. Apa kehebatan, kelebihan? Kenapa Allah memaksa kita untuk di seperdua malam sampai subuh itu menjaga ekstrimnya ibadah kita kepada Allah? Kata Allah, sesungguhnya itu di ayat yang ke-6. Sesungguhnya bangun malam itu membikin jiwa mental kita itu menjadi kuat. Jadi bermental baja, tidak mudah cengeng, tidak mudah mengeluh, tidak mudah sedih. Jadi dengan melakukan ini otomatis sifat 18 akan hilang. Gimana Pak Haji caranya menghindarkan sifat 18? Lakukan itu. Pasti akan mengendap sifat 18-nya. Koma dan ucapannya menjadi mantap. Artinya apapun yang kita ucapkan karena lisan kita dihiasi dengan bacaan Al-Quran, kita dekat dengan Allah.